Halo teman-teman semuanya, jadi sini saya akan presentasikan paper kriptografi dengan tema stenografi dan watermark. Nah, jadi pembahasan kali ini akan ada banyak sekali yang akan saya sampaikan. Nah, mulai dari yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, secara garis besar kita akan membahas stenografi dan watermark. Yang pertama, stenografi adalah teknik menyembunyikan pesan atau informasi rahasia di suatu media digital, seperti gambar, audio, atau video, sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi oleh orang lain. Berbeda dengan kriptografi yang mengacak pesan agar tidak bisa dibaca, stenografi berfokus agar pesan tidak terlihat atau tersembunyi secara alami di dalam media. Kemudian kata kedua yaitu watermark. Watermark atau tanda air digital adalah penanda khusus yang disisipkan ke dalam sebuah media digital seperti gambar, video, atau dokumen untuk menunjukkan kepemilikan, identitas, atau hak cipta. Watermark bisa berbentuk logo, teks, atau kode digital yang tersembunyi. Langsung saja kita masuk pembahasan. Ada yang namanya perbedaan stenografi dan watermark. Stenografi dan watermark sama-sama memiliki teknik penyisipan informasi ke dalam media digital, namun keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Stenografi berfokus pada penyembunyian pesan rahasia, sehingga keberadaannya tidak terdeteksi oleh orang lain. Informasi yang disisipkan bersifat tersembunyi dan hanya dapat diketahui oleh pengirim dan penerima yang memahami metode penyembunyiannya. Sementara itu, watermark digunakan untuk menandai kepemilikan atau hak cipta suatu konten digital seperti gambar, video, ataupun dokumen. Watermark dapat berupa tanda yang terlihat seperti logo transparan maupun yang tidak terlihat atau invisible watermark, tetapi tetap bisa terdeteksi dengan perangkat khusus. Fungsi utamanya bukan untuk merahasiakan pesan, melainkan untuk melindungi hak cipta dan memastikan keaslian suatu karya digital. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan stenografi. Ia mampu menyembunyikan pesan secara tidak terdeteksi sehingga komunikasi rahasia dapat berjalan aman. Kemudian, ia dapat digunakan pada berbagai media digital seperti gambar, audio, maupun video. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan kecurigaan karena media tampak seperti biasa. Kemudian kita bahas juga kekurangan stenografi. Jika metode penyembunyian diketahui oleh pihak orang lain, pesan bisa terbongkar dengan mudah. Kemudian kapasitasnya juga ataupun penyimpanan datanya sangat kecil. Kemudian yang ketiga, membutuhkan teknik khusus untuk proses penyisipan dan ekstraksi pesan. Selain stenografi, watermark juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Yaitu kelebihan watermark. Yang pertama, efektif melindungi hak cipta dan menunjukkan kepemilikan karya digital. Yang kedua, watermark terlihat pada langsung mengurangi plagiarisme karena tanda kepemilikan tampak jelas. Dan yang terakhir, watermark tidak terlihat atau invisible, dapat menjaga estetika karya sekaligus tetap memberikan perlindungan. Tidak hanya kelebihan, ia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, watermark terlihat dapat mengganggu tampilan estetika media atau video maupun audio. Yang kedua, watermark bisa dihapus atau dimanipulasi oleh orang yang ahli. Yang ketiga, tidak digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi, hanya untuk proteksi kepemilikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas algoritma stenografi dan watermark. Algoritma stenografi yaitu digunakan untuk menyembunyikan informasi rahasia dalam media digital tanpa mengubah tampilan aslinya secara signifikan. Beberapa algoritma yang umum digunakan antara lain yaitu Least Significant Bit atau LSB, itu merupakan algoritma yang paling sederhana yang menyisipkan data pada bit paling rendah. Kemudian ada yang namanya DCT, Discrete Gaussian Transform, itu digunakan pada citra atau video yang terkompresi. Dan yang terakhir ada Spread Spectrum, yaitu teknik penyisipan pesan dengan menyebarkan data ke dalam spektrum frekuensi yang luas sehingga sulit dideteksi ataupun dihapus. Kemudian algoritma watermark, yaitu digunakan untuk menandai kepemilikan suatu media digital baik secara terlihat ataupun tersembunyi. Beberapa algoritma yang umum digunakan yaitu Discrete Wavelet Transform atau DWT, yaitu informasi watermark disisipkan ke dalam dominan transformasi wavelet citra sehingga tahan terhadap kompresi dan serangan digital. Kemudian Discrete Gaussian Transform,
Sama seperti stenografi, DCT juga digunakan untuk watermark karena tahan terhadap kompresi JPG. Yang terakhir, less significant bit, yaitu digunakan untuk watermark sederhana, biasanya untuk watermark yang terlihat. Namun metode ini rentan dihapus. Kemudian kita juga akan bahas contoh implementasi stenografi dan watermark. Yang pertama, implementasi stenografi. Itu keamanan komunikasi rahasia, penyembunyian data pribadi, serta digital forensis atau forensik digital. Kemudian implementasi watermark. Yang pertama, pelindungan hak cipta atau video ataupun karya seni digital. Yang kedua, watermark tidak terlihat pada film ataupun musik. Yang ketiga, yaitu dokumen resmi. Yang keempat, verifikasi keaslian produk digital. Kemudian kita akan bahas yang paling terakhir, yaitu tantangan keamanan masa depan stenografi dan watermark. Tantangan keamanan masa depan stenografi. Yang pertama itu deteksi oleh teknologi stegnalisis yang semakin canggih. Algoritma pendeteksi stenografi atau stegnalisis berbasis machine learning dan deep learning semakin akurat dalam menganalisis pola penyisipan data. Kemudian yang kedua, ada serangan manipulasi media. File yang berisi pesan tersembunyi rentan terhadap serangan seperti kompresi ulang, perubahan ukuran, atau pengeditan filter yang dapat merusak atau menghapus data tersembunyi. Yang terakhir, penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Stenografi dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan malware, mengordinasikan aktivitas kriminal, atau menyebarluaskan informasi terlarang tanpa terdeteksi. Ada pula tantangan keamanan masa depan watermark, diantaranya yang pertama penghapusan dan pemalsuan watermark. Perkembangan teknologi pengeditan gambar dan video membuat watermark, baik yang tidak terlihat maupun tersembunyi, lebih mudah dihapus atau dipalsukan oleh pihak lain. Yang kedua, serangan kolusi dan cropping. Serangan digital seperti cropping atau pemotongan gambar, compressing attack atau solution attack, yaitu penggabungan beberapa versi media untuk menghapus watermark, semakin sulit diantisipasi. Dan yang terakhir, kelemahan watermark tradisional. Watermark sederhana seperti LBC, LSB, atau visible watermark mudah dimanipulasi. Tantangan masa depannya adalah membuat watermark yang sulit dihapus namun tetap tidak diganggu kualitas visual. Nah, dari presentasi yang sudah saya jelaskan, saya izin menarik kesimpulan sedikit. Jadi berdasarkan bahasan mengenai stenografi dan watermark, dapat disimpulkan bahwa kedua teknik ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Stenografi berfungsi untuk menyembunyikan pesan rahasia di dalam media digital sehingga komunikasi dapat berlangsung secara tersembunyi sehingga mengurangi kecurigaan pihak ketiga. Sementara itu, watermark berperan sebagai penanda kepemilikan atau perlindungan hak cipta terhadap karya digital, baik dalam bentuk tanda yang terlihat maupun tersembunyi. Keduanya ini memiliki kelebihan masing-masing, namun juga menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Stenografi rentan terdeteksi oleh teknologi stegnalisis yang semakin canggih, sedangkan watermark mau dihapus atau dimanipulasi dengan software pengeditan digital modern. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan algoritma yang lebih robust, tahan terhadap serangan digital, dan tetap menjaga kualitas media. Dengan pemanfaatan yang tepat dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan, stenografi dan watermark akan terus menjadi solusi penting dalam keamanan data, perlindungan privasi, dan perlindungan hak cipta di era digital. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.